Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas A semester 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan review naskah drama yang berjudul Jam Dinding yang Berdetak karya dari Nano Riantiarno. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi drama yang diampu oleh Bapak Wahyudin SPD MSen dan juga oleh Bapak Riyandi SPD. Baiklah, langsung saja kita ke review naskahnya. Dimulai dari identitas naskahnya terlebih dahulu. Judul dramanya Jam Dinding yang Berdetak, karya dari Nano Riantiarno. Tahun terbit tahun 70-an, tepatnya di tahun 1973. Jenis pementasannya adalah teater drama. Nah, Nano Riantiarno adalah seorang sastrawan yang sangat terkenal, yang aktif di bidang drama. Beliau juga lahir di Cirebon 6 Juni 1949. Salah satu karyanya yang berjudul Jam Dinding yang Berdetak. Terciptanya naskah drama ini disesuaikan dengan fenomena krisis yang terjadi sejak tahun 1923 sampai dengan 2001. Nah, yang terjadi di Amerika Serikat yang berdampak luas, yang mampu mengguncang saham di dunia. Nah, hal ini disebabkan karena Amerika Serikat merupakan salah satu pusat perdagangan dunia. Akibat krisis moneter ini yang menimpa negara-negara tersebut menyebabkan terjadinya PHK massal. Dan Thomas Patty Weil selaku tokoh dalam naskah drama ini juga terkena imbasnya. Akibat PHK itu, perekonomian negara menurun sehingga terjadi ketidakharmonisan. Naskah ini telah berulang kali dipentaskan dengan budaya, agama, adat, bahasa sesuai dengan apa yang ada pada tempatnya. Yang selanjutnya ada Benny, anak yang sangat pemalas sekali bangun pagi. Hobinya hanya melukis, namun akhirnya ia bisa membuktikan kepada kedua orang tuanya bahwa dengan melukis ia bisa menghasilkan uang, dan ia bisa membanggakan kedua orang tuanya dengan karya-karya puisinya. Yang selanjutnya ada Magna, anak yang sangat baik hati, pendiam, tidak suka banyak bicara, namun sangat mengerti dan memahami keadaan keluarganya. Yang selanjutnya ada Oma, orang tua, nenek-nenek tua yang cerewet, senang bergosip dengan tetangganya. Dan yang selanjutnya ada Polisi, sebagaimana fungsinya seorang polisi yang menjadi penengah di kala konflik antar tokoh memuncak. Adapun jumlah babak pada naskah drama ini yaitu berjumlah 2 babak. Dan latar tempat yang digunakan yaitu halaman rumah, ruang tengah, dapur yang sangat sederhana. Sedangkan alur dari naskah drama ini adalah maju dan juga mundur. Yang selanjutnya ada sinopsis drama dan juga isi ringkasan dari naskah drama. Yang pertama, sinopsis dramanya. Jam Dinding yang Berdetak merupakan suatu naskah karya Nano Riantiarno yang berkisah seputar kehidupan keluarga ekonomi lemah yang tinggal di lingkungan pemukiman miskin dan juga di antara pensiunan-pensiunan. Dalam naskah cerita ini melibatkan 6 tokoh yang diperankan dalam 2 adegan. Di antaranya Thomas Patty Weil, seorang ayah berumur 45 tahun. Dia adalah lelaki yang merasa tidak terpuaskan dari pelayanan seorang istri, sehingga ia harus keluar untuk mendapatkan kepuasan dari wanita-wanita lain. Yang selanjutnya ada Mary Patty Weil, seorang istri berumur 43 tahun yang pemikirannya dipenuhi dengan permasalahan ekonomi dalam keluarganya. Ada Benny, laki-laki berumur 17 tahun, anak dari Thomas dan juga Mary. Yang selanjutnya ada Magna, seorang wanita berhati mulia yang mampu memahami keadaan dan juga pola pikir keluarganya. Magna seringkali menjadi penengah di antara konflik yang sedang terjadi di keluarganya. Yang selanjutnya ada nenek-nenek tua yang berumur sekitar 65 tahun, nenek-nenek yang sangat cerewet, bawel dan suka bergosip yang tidak disenangi oleh Benny. Yang selanjutnya peran tambahan yaitu ada Polisi. Nah, yang selanjutnya isi ringkasan dari naskah drama
Jam Dinding yang Berdetak. Cerita ini berawal dari sebuah keluarga di sebuah komplek orang-orang miskin dan orang-orang pensiunan. Di sana terdapat keluarga kecil yang dinahkodai oleh Thomas Patiwile dan juga istrinya Mary Patiwile, yang memiliki 2 orang anak, yaitu Magna dan juga Benny. Mereka juga memiliki tetangga yang sering dipanggil Oma, seorang tua yang cerewet dan senang bergosip. Muncul permasalahan dalam naskah ini ketika Tom pergi, karena Tom pergi ke rumah selingkuhan yang selalu dipanggil Gentong Bir. Di sana, Mary tersinggung oleh kata-kata Benny dan pergi. Magna dan Benny berencana membuat kejutan untuk merayakan hari ulang tahun perkawinan orang tua mereka yang ke-25. Benny membuat lukisan keluarga sebagai hadiah mereka, mengumpulkan uang untuk membeli sebotol minuman keras dengan tujuan supaya ayah mereka diam di rumah dan juga berencana membeli kue. Perayaan ulang tahun perkawinan Tom dan juga Mary berjalan dengan hikmat. Terdengar nyanyian selamat ulang tahun dan dilanjutkan dengan nyanyian. Nah, tiba-tiba Oma muncul dan bercerita tentang Christy, anaknya, kemudian pergi. Setelah perayaan, Magna dan Benny meninggalkan Tom dan Mary berdua saja. Mereka berharap orang tua mereka kembali rukun seperti dulu. Setelah Magna dan Benny pergi, suasana kembali kaku. Dan beberapa saat, Tom membuka pembicaraan dengan memperlihatkan foto ia dan Mary ketika masih muda. Tom ingin melihat fotonya. Mary kembali mengurai rambutnya yang panjang. Mary menolak dan akhirnya mengakui bahwa rambutnya telah ia potong dan dijual untuk merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Pada awalnya ia berniat menjual jam dinding yang antik hadiah ulang tahun perkawinan mereka yang pertama. Tetapi ia tidak tega karena jam dinding itu satu-satunya kenangan berharga dari Tom. Sampai pada akhirnya Tom mengalihkan pembicaraan. Ia meminta Mary untuk kembali menjadi istrinya seperti dahulu. Tetapi Mary menolak. Tom tidak mau terus-menerus membohongi dirinya sendiri. Ia membutuhkan Mary, bukan membutuhkan orang lain. Karena sudah hampir 3 tahun, Tom tidak pernah menyentuh Mary. Ia ingin malam itu Mary melayaninya. Tetapi Mary tetap menolak. Terjadi percekcokan yang sangat hebat antara Tom dan juga Mary. Lalu Tom memutuskan untuk pergi ke pelukan selingkuhannya. Dengan keadaan emosi, dalam keadaan mabuk, Tom memutuskan untuk pergi. Yang pada akhirnya tak lama berselang datanglah polisi dan memberi kabar bahwa suaminya telah mengalami kecelakaan bersama seorang wanita, ditemukan dalam keadaan tewas. Setelah sadar, ternyata kejadian itu hanya mimpi karena Mary sedang tertidur. Dan bagaimanapun Mary tetap sayang sama suaminya, meskipun pada akhirnya, pada kenyataannya, suaminya Thomas selalu menyia-nyiakan dan menyakitinya. Demikianlah review naskah drama dari Nano Riantiarno yang berjudul Jam Dinding yang Berdetak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.